Salam kompeten, Sobat Milenial. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2021 tentang entry jurnal UD Buana, transaksi ke-14 sampai dengan transaksi ke-20. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, terlebih dahulu harus kita pahami apa saja yang menjadi komponen dan indikator atau kriteria penilaian dalam uji kompetensi. Karena nilai dari uji kompetensi ini bukan hanya diambil dari hasil yang saudara kerjakan, tetapi ada 3 komponen yang dilakukan penilaian. Yang pertama yaitu persiapan, di mana bobotnya adalah 10%. Kemudian yang kedua pelaksanaan, di mana bobotnya adalah 50%. Dan yang ketiga hasil, di mana bobotnya adalah 40%. Dan masing-masing dari komponen ini memiliki indikator atau kriteria yang harus saudara kerjakan agar memperoleh nilai yang maksimal. Dan untuk pembahasan lengkap tentang komponen dan indikator atau kriteria penilaian ini, silahkan saudara lihat dalam video saya sebelumnya tentang komponen dan indikator kriteria penilaian UKK. Dan kita akan melakukan pembahasan secara bertahap untuk entry jurnal UD Buana ini. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas transaksi ke-14 sampai dengan transaksi ke-20. Lanjut untuk dokumen transaksi nomor 14, di mana di sini ada bukti penerimaan kas tanggal 14 Desember 2021 dari Digital Elect 28.600.000 pelunasan faktur F11 datar 25 tanggal 29 November 2021 sales plus PPN outcome. Jadi atas penerimaan ini kita akan mencatat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 14 ya. Kemudian ini buktinya adalah PKM 12 datar 3. Keterangannya kita buat penerimaan dari Digital Elect. Jumlah yang diterima di sini adalah 28.600. Kita masukkan sini. Dan di kreditnya tentu ini merupakan penerimaan dari piutang atau akun receivable ya 28.600. Dan jika ini sudah kita catat, selanjutnya jangan lupa bukti transaksi di tanda tangan. Dan dilanjut untuk ke transaksi ke-15, di mana di sini ada bukti pengeluaran kas tanggal 15 Desember 2021 dibayar kepada ke kas negara via kantor pos 1.500.000 pembayaran PPN bulan November 2021. Ini bukti pengeluaran kas. Berarti kita akan catat dalam kas payment jurnal atau jurnal pengeluaran kas. Kita buat di sini untuk tanggalnya sesuai dengan transaksi tanggal 15. Kemudian ini buktinya BKK 12 datar 4. Keterangannya di sini kita buat setoran pajak ya, karena dia bayar PPN. Kemudian jumlah ini bukan dari akun payable, tapi ini merupakan pembayaran pajak. Jadi kita bisa melihat akun yang ada di neraca saldo ini. Kalau di sini keterangannya bulan November, tentu sebelumnya sudah diakui atau sudah diakru melalui jurnal penyesuaian dan sudah masuk ke dalam ini VAT payable ya, atau PPN terhutang 1.500.000 ya, sama jumlahnya 1.500.000. Berarti inilah yang akan kita bayar. Berarti akan dibebankan ke akun VAT payable. Ini nomornya 21400. Ini bisa kita masukkan di sini. Ini nama akunnya. Kemudian ini kode akunnya. Jumlah yang dibayar adalah 1.500.000. Dan di kreditnya tentu adalah cash in bank 1.500.000. Jadi jumlahnya sekarang sudah sama antara debit dan kredit. Dan jika ini sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di tanda tangani. Selanjutnya ke dokumen transaksi nomor 16, di mana di sini ada UD Buana mengeluarkan faktur kepada JP Elect ya, artinya dia penjualan.
tanggal 18 Desember 2021. Jumlah 188 100, perincian 6 untuk barang HPP 14, harga jualnya 18.500.000, total menjadi 111 juta, PPN 11.100.000 dan jumlahnya menjadi 122.100. Kemudian yang kedua ada 4 untuk barang DL15, harga jualnya 15 juta, totalnya menjadi 60 juta dan PPN 6 juta, jumlah menjadi 66 juta. Ini total keseluruhannya 171 juta, PPN-nya 17.100.000 dan jumlahnya 188.100. Ini merupakan penjualan, maka akan kita catat dalam sales jurnal atau jurnal penjualan. Ya, untuk tanggal kita buat di sini tanggal 18. Invoice kita masukkan nomor fakturnya F12 daftar 2. Kemudian dijual di sini kepada JP Elect ya. Tentu di sini akan dibebankan kepada akun receivable ya, karena masih penjualan kredit. Berapa yang dijualnya di sini? 188.100. Dan di kreditnya tentu akan masuk ke akun penjualan sebesar 171 juta dan PPN-nya atau paid out-nya sebesar 17.100.000. Jadi antara debit dan kreditnya sudah sama. Dan jika ini sudah kita catat, tentu kita harus mengakui berapa besarnya harga pokok penjualan. Terlebih dahulu kita harus mencatat dalam kartu persediaan untuk menghitung berapa harga pokok penjualannya. Dimana untuk barang yang pertama di sini adalah untuk yang HPP 14. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 18. Ini bukti penjualannya F12 daftar 2. Kemudian keterangannya di sini adalah penjualan, karena dijual tentu barangnya keluar. Berapa yang dijual? 6 unit ya. Kemudian di sini harga yang kita masukkan adalah harga pokok, bukan harga jual, masih tetap 16 juta. Sekarang untuk total 6 kali 16, berarti di sini akan diperoleh jumlah sebesar 96 juta. Di saldonya tinggal 18 dikurang 6, berarti tinggal 12. Dan harganya masih 16 juta, sehingga jumlah akhirnya 12 kali 16 menjadi 192 juta. Dan untuk barang yang kedua, di sini tanggalnya kita buat tanggal 18 dan buktinya di sini adalah F12 daftar 2. Kemudian untuk keterangan di sini adalah penjualan dan barang yang dijual di sini sebanyak 4 unit. Kemudian harganya masih harga pokok yang dipakai 12.500.000 sehingga totalnya menjadi 50 juta, yaitu 4 kali 12.500.000. Dan persediaan akhir 10 dikurang 4, berarti di sini tinggal 6. Kemudian harganya 12.500.000 dan persediaan akhir 6 kali 12.500 75 juta. Setelah kita catat dalam kartu persediaan dan kita mengetahui besarnya harga pokok penjualan, sini yang pertama 50, kemudian yang kedua 96. Kita akan mencatat HPP ini ke dalam jurnal umum atau general journal. Kita buat di sini untuk tanggal, yaitu tanggal 18. Kemudian buktinya kita masukkan nomor fakturnya F12 daftar 2. Dan di debitnya tentu di sini adalah akun cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan. Dan di kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan. Jumlahnya yaitu 146 juta. Itu tadi berasal dari harga pokok barang yang pertama dan harga pokok barang yang kedua. Selanjutnya, jika ini sudah dicatat dalam jurnal penjualan, kemudian ke kartu persediaan dan dalam jurnal umum, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Kemudian transaksi yang nomor 17, di mana di sini ada bukti pengeluaran kas tanggal 18 Desember, dibayar kepada PT Margonda 286 juta. Pelunasan faktur F05 tanggal 10 Desember 2021 dikurangi dengan retur pembelian. Karena di sini pengeluaran kas,
maka kita catat dalam jurnal kas keluar atau kas payment jurnal. Untuk tanggal kita buat sesuai dengan yang di sini, tanggal 18. Kemudian buktinya kita masukkan BKK 12 datar 5. Keterangannya di sini kita buat nama suppliernya atau dibayar kepadanya PT Margonda. Dan ini merupakan pelunasan faktur, tentu dia akan masuk ke akun payable atau utang dagang, dibayar utang. Kemudian untuk di kreditnya, ini tentu mengurangi cash in bank. Jadi antara debit dan kredit sudah sama. Selanjutnya, jangan lupa buktinya di tanda tangan. Dan dilanjutkan dokumen transaksi nomor 18. Ya, di sini ada bukti penerimaan kas tanggal 20 Desember 2021 diterima dari Panen Elek, perincian 7.200.000. Piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2021 atas nama pelanggan panen. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Ya, 60% dari 12 juta. Berarti dapatnya 7.200.000, inilah yang diterima. Berarti ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal. Maka untuk tanggalnya ya kita buat di sini tanggal 20. Kemudian buktinya PKM 12 datar 4. Keterangannya di sini adalah penerimaan piutang yang telah dihapus. Karena ini sudah dihapus ya dari panen. Tentu ini duitnya akan masuk ke dalam cash in bank, masuk ke akun cash in bank, dan di kreditnya ini bukan akun receivable karena piutang ini sebelumnya sudah dihapuskan, tapi nanti akan diakui ke akun cadangan kerugian piutang atau di sini allowance for doubtful debt sebesar 7.200.000. Jadi ini nomor akunnya. Kita samakan dengan di neraca saldo. Ini 11400 allowance for doubtful debt ya. Jadi bukan ke piutang tapi ke cadangan kerugian piutang. Selanjutnya dokumen ditandatangani dan dilanjut ke transaksi ke-19, di mana di sini PT Sahabat Jaya mengeluarkan faktur kepada UD Buana. Artinya UD Buana melakukan pembelian dari PT Sahabat Jaya tanggal 22 Desember 2021. Jumlah Rp421.740.000. Rincian kuantiti 12 untuk barang HPP 14, harganya 16.200.000. Total harga menjadi 194.400.000. PPN 19.440.000 dan jumlah 213.840.000. Kemudian 15 untuk barang TL 15, harga 12.600.000. Total harga menjadi 189 juta. PPN 18.900.000 dan jumlah menjadi 207.900.000. Total harga keduanya menjadi 383.400.000. PPN 38.340.000 dan jumlahnya menjadi 421.740.000. Atas transaksi ini kita akan mencatat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Tanggalnya kita buat yaitu tanggal 22. Kemudian invoice-nya kita buat A17. Description-nya kita buat dari PT Sahabat Jaya. Kemudian untuk merchandise inventory-nya kita buat sesuai dengan harga yang ada di sini yaitu 383.400.000. Kemudian paid in atau PPN-nya kita masukkan 38.340 dan di kreditnya kita masukkan jumlah 421.740 untuk akun payable atau utang dagang. Kemudian atas
transaksi ini, karena ini pembelian, jadi barang kita masuk bertambah, perlu kita catat juga ke dalam kartu persediaan. Di barang yang pertama di sini HPP 14. Jadi tanggalnya kita buat tanggal 22, kemudian buktinya adalah A17. Kemudian untuk keterangan di sini adalah pembelian, dan karena pembelian tentu barangnya masuk. Berapa unit di sini? 12 unit. Kemudian harga yang dibeli adalah 16.200.000 dan jumlahnya sekarang menjadi 194.400. Kemudian saldo akhir dari persediaan tentu akan berubah. Ingat bahwa di sini ada dua harga, di sini 16 juta, jadi 16.200.000. Jadi barang ini tidak bisa digabung karena harganya berbeda. Yang pertama kita masukkan dulu untuk yang 12 dengan harga yang lama 16 juta. Harga totalnya di sini menjadi 192 juta. Kemudian baru kita masukkan yang baru masuk. Di sini 12 juga. Harganya kita masukkan yang ini. Kemudian di sini menjadi 194.400. Jadi ada dua harga ya, karena harganya berbeda. Kemudian yang kedua barangnya adalah DL15. Sama kita buat tanggalnya tanggal 22. Kemudian di sini buktinya adalah F17. Keterangannya kita adalah pembelian dan barangnya barang masuk. Berapa yang dibeli di sini? Ya 15. Kemudian harganya di sini adalah 12.600.000 dan totalnya 189 juta. Kemudian untuk persediaan akhirnya atau saldo akhirnya di sini akan ada dua harga juga, di sini 12.500.000, ini 12.600.000. Jadi tidak bisa digabung. Kita tulis satu-satu. Berarti yang pertama kita tulis dulu untuk persediaan yang lama ya, yang 6. Kemudian dengan harga yang 12.500.000 dan di sini 75 juta. Baru kita masukkan yang baru masuk. Sini 15, harganya 12.600 dan di sini menjadi 189 juta. Jadi setelah persediaan kita catat ke dalam kartu, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan selanjutnya kita lanjut ke transaksi 20. Di mana di sini ada bukti pengeluaran kas tanggal 23 Desember kepada FA Makmur 17.600.000, pelunasan faktur F1289 tanggal 20 November 2021. Kalau bukti pengeluaran kas berarti masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Ya, tanggalnya kita masukkan di sini tanggal 23. Kemudian PKK 12 daftar 6 ya, intinya ya. Kemudian di sini FA Makmur deskripsinya. Ini merupakan pelunasan faktur, artinya dia bayar utang, berarti utangnya berkurang sebesar 17.600.000. Dan di kreditnya tentu di sini akan masuk ke cash in bank ya. 17.600.000. Jadi setelah ini dicatat dan kita tanda tangani bukti transaksinya. Demikian untuk pembahasan transaksi ke-14 sampai dengan transaksi ke-20. Silahkan ikuti pembahasan transaksi selanjutnya dalam video saya berikutnya untuk transaksi ke-21 sampai dengan transaksi ke-25. Terima kasih.